Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan kisah tentang perjalanan hidup atlet India yang bernama Murali Khan dengan penuh perjuangan untuk mewujudkan cita-citanya mendapatkan medali kejuaraan. Lalu dirinya bergabung dengan Tentara Angkatan Darat serta mengambil pelatihan tinju, namun kehendak berkata lain. Saat itu terjadi perang yang mengakibatkan dirinya lumpuh. Dengan kondisi tubuh yang lumpuh tidak menghentikan impian Murali untuk menjadi juara. Kemudian dirinya menekuni olahraga lain yaitu berenang, hingga sampai dirinya berhasil membuktikan kegigihan sampai akhirnya semua itu terwujud. Kisah nyata ini kemudian dikemas dalam film yang berjudul Candu Champion yang dirilis pada tahun 2024. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai saat Murali sedang ikut dalam penyambutan kedatangan KD Jadaf setelah memenangkan Olimpiade Helsinki 1952 karena mendapatkan medali perunggu dalam olahraga gulat. Di sana lebih dari 10.000 orang datang untuk menyambut Jadaf di stasiun, dan Murali melihat Jadaf yang disambut begitu meriah yang kemudian membuat dirinya bercita-cita suatu saat nanti akan bisa memenangkan Olimpiade agar bisa disambut sama seperti Jadaf. Setelahnya, ia bersepeda dengan kakaknya. Saat itu, ia bertanya kepada kakaknya, apakah masyarakat menunjukkan rasa hormat kepada siapapun yang memenangkan medali? Lalu kakaknya menjawab, bukan hanya masyarakat, tapi seluruh bangsa akan menaruh rasa hormat. Kemudian, kakaknya juga memberitahu bahwa tidak ada orang India yang pernah memenangkan medali Olimpiade sebelumnya, dan ini baru Olimpiade kedua sejak India merdeka. Mengetahui itu, Murali semakin semangat dan bertekad akan mendapatkan medali emas. Saat itu, saudaranya juga berpesan agar ia menyembunyikan fakta kalau mereka pergi ke acara penyambutan itu. Malam harinya, Murali sedang menceritakan kegiatannya hari itu, khususnya saat ia mendatangi penyambutan peraih medali di hadapan ibu dan saudara lainnya. Tak lama ayahnya pulang, sehingga kakak Murali memberi kode supaya Murali berhenti bicara. Setibanya di rumah, ayah Murali mengeluh karena jalanan sangat macet dan ramai sehingga membuatnya terlambat pulang ke rumah. Murali malah dengan spontan memberitahu ayahnya kalau kemacetan itu terjadi karena ada penyambutan si atlet gulat. Belum menyelesaikan kalimatnya, ayah Murali memotong kalimat Murali dengan mengatakan hal-hal negatif soal menjadi atlet. Ayah Murali ini memang tidak suka hal-hal berbau atlet karena menurutnya itu tidak menghasilkan uang. Saat berada di sekolah, pagi itu seorang gurunya bertanya kepada muridnya akan cita-cita di masa depan akan seperti apa. Kemudian giliran sang guru bertanya kepada Murali tentang cita-citanya menjadi apa. Lalu Murali menjawab akan pergi ke Olimpiade menjadi juara dan memenangkan medali yang seketika ditertawakan oleh teman-temannya. Kemudian saat jam istirahat, Murali berkelahi dengan temannya yang mengejeknya tidak akan menjadi juara tetapi akan menjadi juara pecundang. Kemudian, Murali dipisahkan oleh kakaknya. Saat sedang berjalan selesai pulang sekolah, Murali berkata kepada kakaknya bahwa dirinya saat di sekolah kesal akan perkataan temannya yang menganggap Murali sebagai pecundang, serta tidak akan bisa menjadi juara. Kemudian kakaknya berkata kepada Murali akan membawanya ke suatu tempat agar orang berhenti menertawakan Murali, serta menunjukkan kepadanya bahwa dirinya adalah pemenang. Lalu kakaknya membawa Murali ke sebuah tempat pelatihan gulat yang dilatih oleh Pak Ganpat yang mungkin bisa membuatnya menjadi juara. Kemudian kakaknya menyuruh Murali untuk memohon ke Pak Ganpat agar mau melatihnya. Murali memohon kepada Pak Ganpat dengan memegangi kakinya agar bisa berlatih. Kemudian Pak Ganpat menertawai Murali karena fisik badannya yang belum memenuhi. Kemudian Murali kesal lalu mengambil sebuah batu dengan niatan melemparnya, namun berhasil ditahan oleh kakak Murali. Melihat itu membuat Pak Ganpat berpikir kembali akan melatih Murali karena melihat kemauannya. Murali lalu berkata kepada Pak Ganpat kalau dirinya mau mengikuti gulat karena ingin memenangkan medali agar seperti Kasaba Jadaf yang mendapatkan pesta penyambutan lebih dari 10.000 orang. Menurutnya, memenangkan sebuah medali dapat menghasilkan banyak rasa hormat, namun Murali tidak tahu medali apa yang harus didapatkan.
Kemudian Pak Ganpat memberitahukan bahwa mendapatkan medali emas yang paling diinginkan oleh semua orang. Setelah hari itu, Murli mengikuti latihan demi latihan dengan Pak Ganpat, serta sering berlatih sendiri agar bisa menjadi seperti yang dia inginkan. Selang beberapa tahun, Murli menjadi dewasa. Hari itu, di tempat gulat, Pak Ganpat memberitahukan kepada muridnya bahwa akan ada pertandingan gulat yang diselenggarakan saudaranya. Ia ingin memperlihatkan anak saudaranya, yaitu Dagdu, sebagai keponakan Pak Ganpat. Selain itu, ia juga meminta salah satu dari muridnya untuk berpura-pura kalah saat melawan Dagdu, karena dia seorang anak baru dan seorang pemula yang ayahnya ingin memamerkan kemampuan itu ke seluruh desa. Mendengar itu, para murid merasa berat untuk mengikuti perintah Pak Ganpat. Akhirnya, mereka menunjuk Murli yang menurut mereka mempunyai kekuatan yang sama, tetapi belum diajarkan teknik bergulat sehingga jadi pilihan yang baik untuk mengalah. Tibalah saat pertandingan gulat yang diselenggarakan oleh saudara Pak Ganpat. Pertandingan segera dimulai, tapi Murli belum datang ke arena yang ternyata Murli di rumah sedang dihajar oleh ayahnya karena tidak diperbolehkan untuk pergi bergulat. Dan ayahnya memberi persyaratan kepada Murli agar menghasilkan 1 rupiah dan lulus ujian sekolah untuk bisa diizinkan pergi bergulat. Setelahnya, ia pergi ke sekolah untuk melihat hasil tes kelulusan. Di arena pertandingan, Dagdu sudah dipanggil untuk masuk ke dalam arena. Di sisi lain, Pak Ganpat kebingungan karena Murli belum datang. Tidak berselang lama, Murli datang dari kerumunan penonton lalu menantang untuk melawan Dagdu. Sebelum memasuki arena, Murli mendapatkan ejekan dari penonton. Lalu, pertandingan antara Dagdu dan Murli dimulai. Pertandingan berjalan membosankan. Kemudian, ada salah satu penonton yang melempar koin 1 rupiah untuk menjadikan taruhan, lalu penonton lainnya mengikuti melempar koin ke dalam arena. Hal itu mengingatkan Murli akan perkataan ayahnya apabila Murli bisa membawa pulang uang 1 rupiah, maka diperbolehkan bermain gulat. Kemudian dengan semangat Murli mengalahkan Dagdu dengan sekali banting dan kemudian Murli mengambil uang tersebut. Kemudian ayah dari Dagdu merasa tidak terima karena seperti menghina ayahnya Dagdu. Kemudian ayahnya memerintahkan orang untuk menangkap Murli. Namun Murli sebelumnya sudah diberitahukan oleh kakaknya untuk segera lari menjauh keluar arena sebelum ditangkap orang suruhan ayah Dagdu. Lalu dibantu oleh teman-teman pegulat untuk menghadang orang-orang suruhan ayah Dagdu. Kemudian Murli kabur melewati aliran sungai sampai pada akhirnya Murli melihat sebuah kereta dan mencoba masuk yang dibantu oleh salah satu penumpang. Tibalah pada sebuah stasiun, Murli berjalan turun dengan orang yang menolongnya lalu memberitahukan kepada Murli apabila ingin mencapai Olimpiade bergabunglah dengan tentara. Menurutnya, tentara menjadikan orang yang masuk menjadi atlet. Orang tersebut juga akan mendaftar tentara agar bisa mewujudkan cita-citanya menjadi petinju yang kemudian orang itu mengajak Murli untuk besok harinya mendaftar di tentara guna mencoba keberuntungan siapa tahu bisa mewujudkan cita-citanya. Meski demikian, Murli belum sepenuhnya percaya bahwa masuk tentara bisa menjadi atlet. Namun orang itu meyakinkan Murli dan menyuruhnya tidur agar besok berangkat ke pendaftaran tentara. Pagi harinya, Murli bangun dari tidurnya. Tiba-tiba ada seorang penjual koran yang menyiarkan berita tentang jatuhnya pesawat Jepang yang jatuh di Laut Bombay. Mengetahui itu, kemudian Murli bertanya kepada orang yang membeli koran tentang kejadian pesawat yang jatuh, lalu menelan semua orang yang berada di dalamnya. Tak lama kereta datang, Murli dan Karnail menaiki kereta itu. Kini mereka menjadi teman, kemudian mereka mengikuti tes tentara hingga mengikuti seleksi bersama dengan keras.
Sampai kemudian pada hari pengumuman, Murli dan Karnail pun terpilih dan akan dikirim ke MS Sekunde Barat esok harinya. Di sana adalah sebuah tempat di mana pelatihan militer akan dimulai. Semua orang yang terpilih bersorak bahagia, lalu mereka semua berangkat menuju ke tempat pelatihan dengan menggunakan kereta. Mereka semua bernyanyi bergembira dalam perjalanan menuju tempat pelatihan. Sampai pada tempat pelatihan MS Sekunde Barat, lalu dikumpulkan semua orang untuk pelatihan. Saat itu, pelatih berkata bahwa setengah dari peserta tidak akan bisa bertahan. Hanya orang yang memiliki kemauan untuk berubah menjadi prajurit yang bisa melalui semua pelatihan. Selama masa pelatihan, para calon prajurit selalu bangun lebih pagi untuk memulai latihan. Malam harinya saat semua orang berkumpul di kamar, Murli bercerita akan dirinya ditolong untuk masuk ke dalam kereta oleh Karnail dengan memberikan tangannya dan menariknya masuk. Bahkan ia mengajaknya masuk seleksi tentara agar cita-citanya mendapatkan medali Olimpiade bisa terwujud. Usai bercerita, Murli malah ditertawakan oleh salah satu temannya. Ia juga mengejek kalau Murli tidak akan bisa memenangkan medali Olimpiade. Tetapi Murli tetap berambisi akan memenangkan Olimpiade, karena itu ia merasa kesal dengan ejekan temannya. Seketika, Murli menghampiri temannya dengan niatan membantingnya. Karena keributan itu, tiba-tiba komandan masuk ke dalam kamar dan menyaksikan semua itu. Setelahnya, komandan menghukum Murli akibat perbuatan ke temannya itu dengan berguling-guling di luar sembari hujan-hujanan, serta menyuruh Murli untuk kembali ke rumahnya. Namun Murli tidak mau akan hal itu. Kemudian Murli bertekad kalau ia akan membuktikan dirinya bisa mewujudkan mimpinya pergi ke Olimpiade dan memenangkan medali yang juga merupakan mimpi masa kecilnya. Saat itu, komandan bertanya tentang olahraga apa yang digemarinya, yang kemudian Murli menjawab dirinya adalah atlet gulat. Mendengar hal itu, kemudian komandan menyarankan untuk Murli berganti olahraga lain karena di tentara tidak ada olahraga gulat. Lalu ditunggunya oleh komandan untuk menemuinya jam 6 pagi. Keesokan paginya, Murli datang ke sebuah tempat pelatihan tinju. Di sana ia meminta untuk diberi kesempatan kepada Pak Ali untuk mengikuti pelatihan tinju. Yang kemudian Pak Ali memberikan syarat kepada Murli apabila ingin masuk pelatihan, dirinya harus bisa mendaratkan satu pukulan terhadap lawan dalam beberapa menit. Apabila gagal, Murli tidak bisa mengikuti pelatihan lagi. Setelahnya, Pak Ali memanggil orang untuk melawan Murli, kemudian pertandingan dimulai. Di awal, Murli kesulitan untuk mendaratkan pukulan ke lawan karena dia baru pertama kali bertinju. Kemudian dari kejauhan, Karnail memberikan contoh gerakan kepada Murli agar bisa mendaratkan pukulan ke lawan. Lalu Murli mengikuti gerakan yang seperti Karnail contohkan dan ia pun berhasil menghajar bagian wajah lawannya yang membuatnya mendapat pujian dari pelatih. Saat itu juga, Murli diberi julukan sebagai macan kecil. Hari-hari berikutnya, Murli berlatih dengan keras untuk bisa mewujudkan mimpinya seperti melatih otot, lari, serta menambah latihan pukulan sendirian sampai Murli mengikuti kejuaraan tinju dan memenangkan juara 1. Keesokan harinya saat sedang berkumpul, komandan memberitahukan kepada semuanya bahwa akan ada 6 tentara dari ME, diantaranya Murli dan Karnail yang terpilih untuk mewakili Angkatan Darat India di pertandingan militer internasional di Tokyo. Turnamen ini juga akan mempertemukan pemain militer di seluruh dunia, serta menjadi pintu gerbang menuju impian setiap olahragawan untuk mengikuti Olimpiade. Karena memenangkan emas di Tokyo berarti berpeluang untuk tampil di Olimpiade Meksiko. Malam harinya, para prajurit yang akan mengikuti pertandingan militer bersiap untuk berangkat. Saat itu, mereka memasuki pesawat. Tiba-tiba, Murli mengingat masa lalunya tentang berita kecelakaan pesawat, dan saat itu cuaca sedang hujan lebat yang mengakibatkan Murli berjalan keluar tidak mau menaiki pesawat. Lalu dicegah oleh teman-temannya. Murli pun dibawa naik ke pesawat. Di dalam pesawat, Murli berteriak ketakutan sampai pada akhirnya dia melihat awan yang cerah, lalu berhenti rasa ketakutannya.
Sesampainya di Tokyo, saat pertemuan dengan seluruh militer internasional, Murli dan Carnyle diperkenalkan dengan seorang jurnalis wanita, lalu keduanya bercerita akan banyak hal serta keinginan Murli yang ingin memenangkan pertandingan ini agar diwawancarai. Keesokan harinya, Murli dan Carnyle diajak berkeliling Pak Ali untuk melihat kekuatan calon lawan-lawannya. Yang pertama yaitu Alexander dari Bulgaria yang mempunyai pukulan hook dari kiri yang kuat. Kemudian ada Manuel dari Meksiko yang mempunyai keunggulan dalam menyerang, namun pertahanannya lemah. Kemudian Nakamichi dari Jepang, favorit di kelas tinju dengan ciri khas bertanding dengan membuat lelah lawannya menggunakan teknik tariannya. Kemudian yang terakhir, Sultan Mehmet dari Turki, juara bertahan 4 tahun satu-satunya yang mempunyai medali emas. Tiba saatnya pertandingan militer di arena pertandingan pertama. Dari sudut merah, Alexander Dimitrov dari Bulgaria bertemu dengan sudut biru yaitu Murli dari India. Selanjutnya, ronde pertama tinju dimulai dengan didampingi oleh Pak Ali yang memberikan instruksi, lalu Murli memenangkan pertandingan ini. Murli dan Carnyle kemudian mengalahkan lawannya masing-masing dan sampai melaju ke babak selanjutnya. Kemudian esok harinya, Carnyle berlari menghampiri Murli sambil membawa berita koran yang memberitakan Murli sebagai anak ajaib karena mengalahkan petinju berpengalaman sebelumnya. Lalu dihampiri oleh Nayantara dan mengucapkan selamat terhadap Murli. Kemudian di pertandingan selanjutnya, Carnyle melawan juara saat ini yaitu Sultan Mehmet. Dalam pertandingan ini, Carnyle tidak bisa melakukan perlawanan yang membuat dirinya kalah dari Sultan Mehmet. Kemudian tiba saat pertandingan selanjutnya antara Murli melawan Sultan Mehmet. Kemudian pertandingan dimulai. Murli pada awal ronde terpancing oleh gerakan Sultan Mehmet. Dirinya terus dihantam oleh Sultan. Kemudian saat sedang istirahat ronde pertama, pelatih Pak Ali memberikan instruksi kepada Murli untuk tidak bermain dengan emosi. Namun di pertandingan ronde kedua ini, Murli mengalahkan Sultan dengan pukulan terakhir. Kemudian saat sedang turun dari arena, Murli dihampiri oleh Nayantara untuk diajak wawancara. Sebenarnya oleh pelatih tidak diperbolehkan karena harus menonton pertandingan lawan lain untuk dipelajari, namun Murli dibantu oleh Carnyle meminta izin sebentar untuk mengikuti wawancara. Setelahnya ia akan kembali ke arena untuk melihat calon lawan dengan tepat waktu. Wawancara pun dimulai, Murli dan Carnyle merasa gugup karena baru pertama kali. Di tempat lain, pelatih Pak Ali melihat calon lawan dari Murli. Kemudian saat dalam wawancara, Nayantara bertanya kepada Murli seberapa yakin untuk memenangkan pertandingan final ini, yang kemudian Murli menjawab sepenuhnya akan memenangkan final serta mimpinya untuk memenangkan medali emas Olimpiade. Kemudian pertandingan calon lawan yang akan dihadapi Murli telah selesai, namun Pak Ali masih menunggu Murli. Tak lama datanglah Murli dan Carnyle dengan suasana arena yang sudah sepi. Lalu Murli menjelaskan alasannya terlambat datang. Kemudian pelatih Ali dengan rasa kecewa berkata kepada Murli untuk fokus pada petarung Uganda karena lengah 1 detik bisa berakhir dengan kekalahan, dan hal itu bisa membuat kehilangan jalan menuju Olimpiade. Keesokan harinya pertandingan final dimulai antara Murli dengan petinju dari Uganda. Murli terus menyerang, akan tetapi pada akhirnya dia kehilangan fokus yang akhirnya dirinya menerima pukulan keras dari lawan yang akhirnya membuat Murli kalah dan tidak sadar beberapa hari serta membuat Pak Ali tidak mau berbicara dengan dirinya. Dua bulan berlalu setelah pertandingan di Tokyo, saat itu pelatihan berada di Kashmir, tiba-tiba Murli berlari menuju Pak Ali dengan membawa surat yang berisikan tentang terpilihnya dirinya untuk Asian Games tahun berikutnya. Hal itu membuatnya berambisi untuk memenangkan Asian Games yang mana akan menjadi sebuah jembatan untuk bisa melaju ke Olimpiade berikutnya.
Akan tetapi, Pak Ali sudah tidak mau melatihnya lagi akibat kesalahan dari Murli. Meski demikian, Murli tidak mau menyerah. Ia meminta satu kesempatan lagi untuk didampingi. Sama halnya Murli, Pak Ali sudah tidak mau membantu Murli karena sudah merasa dikecewakan. Tiba-tiba pada suatu saat datang pesawat tempur yang menembaki orang-orang di pelatihan yang membuat semua pasukan menembak kembali. Murli mencoba menyelamatkan Pak Ali yang sudah terkena tembakan untuk dibawa ke bunker, akan tetapi malah Karnail yang terkena tembakan sampai dia tewas. Murli berupaya untuk terus melindungi Pak Ali, namun juga Murli beberapa kali tertembak. Selang 2 tahun kemudian, Murli sadar dari koma setelah peristiwa penembakan saat pelatihan di Kashmir. Saat di rumah sakit, dirinya didatangi oleh komandannya untuk ditawarkan pindah rumah sakit terbaik angkatan bersenjata di Bombay untuk dikeluarkan peluru yang masih ada di dalam tubuhnya. Saat tiba di rumah sakit Bombay, Murli dirawat oleh Topaz, seorang perawat yang memiliki reputasi bermasalah dalam mengurus pasien dan juga sering bermain judi lotre. Kemudian operasi pengangkatan peluru dilakukan sambil pihak tentara menghubungi keluarga Murli untuk datang menjenguknya. Setelah selesai operasi pengangkatan peluru, Murli merasakan ada yang berbeda dengan tubuhnya. Kemudian dokter menjelaskan bahwa tidak bisa sepenuhnya mengeluarkan peluru karena bisa berakibat lumpuh seluruh tubuh Murli. Mengetahui kenyataan itu, Murli menangis meratapi nasibnya yang tidak bisa berjalan, sedangkan dirinya adalah olahragawan. Saat itu, Murli bersantai dengan kakaknya di tepi pantai. Kakaknya memberitahu Murli bahwa dirinya telah berbincang dengan dokter. Ia memberitahu kalau dokter menyarankan Murli untuk berenang karena itu dapat menambah kekuatan sehingga ada kemungkinan bisa pulih dengan cepat. Sebetulnya, Murli ingin pulang ke rumah, akan tetapi kakaknya yang mengatakan untuk berada di dalam rumah sakit karena akan diurus oleh dokter dan juga perawat yang akan membuatnya lebih baik lagi. Pada akhirnya, Murli memilih untuk tinggal di rumah sakit. Selama di rumah sakit, Murli dirawat oleh Topaz. Suatu malam, Murli meminta sebuah permintaan kepada Topaz untuk membelikannya whisky untuk diminum bersama-sama. Kemudian mereka meminumnya di bawah pohon area rumah sakit. Pada saat itu, Topaz akan memasang lotre undian yang sebelumnya diberitahukan angka oleh Murli. Topaz kemudian pergi ke rumah judi untuk memasang taruhannya senilai Rp100. Kemudian di tempat lain, Murli yang ditinggal sendirian meminum obat yang melebihi batas dan membuat dirinya tidak sadarkan diri. Di waktu bersamaan dengan Topaz menunggu hasil undian lotre tersebut, sangat membahagiakan saat ia tahu kalau ia memenangkan lotre itu. Kemudian ia berlari pulang untuk memberitahukan kepada Murli yang ternyata sudah tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Murli pergi ke tempat perjudian untuk mengambil hadiah taruhan yang dipasang oleh Topaz. Murli melanjutkan hidupnya kembali setelah gagal di olahraga. Dia sekarang memilih untuk mencoba olahraga berenang. Saat sedang berlatih renang, tiba-tiba Pak Ali datang dan mereka bercerita tentang Karnail yang dulu menolongnya saat di kereta. Apabila itu tidak terjadi, maka Murli akan tetap di desa dan tidak menjadi seperti sekarang ini. Keesokan harinya melihat pertandingan gulat. Saat itu, Pak Ali membandingkan salah satu pegulat yang sudah berumur 40 tahun tetapi masih ada hasrat untuk bertanding dan memenangkan kejuaraan sebagai salah satu mimpinya yang belum terwujud. Kemudian, Pak Ali juga mencoba meyakinkan Murli kembali untuk mewujudkan mimpinya lewat jalur lain, yaitu Paralimpiade untuk bisa menuju Olimpiade. Bagaimanapun, Pak Ali masih percaya kepada Murli untuk menjadi seorang juara. Setelah itu, Murli mencoba berlatih olahraga renang dengan didampingi oleh Pak Ali. Hari demi hari dilalui dengan berlatih untuk bisa memenuhi target waktu yang diberikan oleh Pak Ali. Sampai pada akhirnya, usaha itu tidak sia-sia. Murli memenuhi target waktu yang diberikan Pak Ali dengan kerja kerasnya.
Suatu hari, Pak Ali dan Murli datang ke Komite Olahraga India untuk membantunya mendaftarkan di Paralimpiade. Namun, jawaban dari Komite Olahraga sangat tidak mengenakan buat Murli, yang menurutnya tidak akan mewakili India dalam renang kali ini, akibat waktu yang ditunjukkan oleh Murli masih kurang dari rekor terbaik di Commonwealth Games, yaitu 37,90 detik serta 39,85 detik. Dan juga waktu berenang Murli masih jauh dan harus mengalahkan 15 perenang terbaik dunia. Selain itu, pembiayaan negara yang kosong untuk alokasi olahraga akibat perang sebelumnya. Mengetahui itu, Murli masih meminta kesempatan agar dapat ikut di Paralimpiade. Beberapa hari berlalu, Pak Ali berlari menuju ruang perawatan Murli yang ternyata tidak ada saat itu. Setelah ditelusuri, ternyata Murli sedang berlatih renang sendiri. Mengetahui itu, Pak Ali bersama orang-orang yang satu kamar dengan Murli datang ke kolam renang dan memberitahukan kepada Murli pesan dari Komite Olahraga India yang telah memutuskan akan mengirim Murli untuk mewakili India di Paralimpiade 4 yang diadakan di Munich, Jerman Barat pada bulan Agustus 1972. Tiba waktunya diselenggarakannya Paralimpiade di Munich, Murli meminta izin untuk keluar dari hotel untuk jalan-jalan di luar. Pada saat itu, Murli melihat banyak orang yang menggunakan topeng. Seketika Murli segera menghindar, akan tetapi ia malah jatuh dan tidak sadarkan diri. Esok paginya setelah sadar, Murli berjalan keliling dan sudah ramai akan media dan wartawan. Murli pun berinisiatif untuk menemui Pak Ali. Saat itu, Pak Ali menceritakan kejadian yang terjadi sembari membawa ke sebuah ruangan yang memberitakan Olimpiade dibatalkan akibat serangan teroris yang mengakibatkan 11 orang tewas. Atas kejadian itu, arena Paralimpiade pun harus berpindah ke Heidelberg. Saat lomba renang dimulai, Pak Ali mengingatkan kepada Murli akan ada 6 calon lawannya yang mempunyai waktu terbaik dari dirinya. Lalu Murli harus bisa finish di posisi keempat agar bisa melaju ke babak selanjutnya. Kemudian renang babak pertama gaya bebas putra 50 meter dimulai. Awal melaju, Murli kesulitan dan berada di posisi terakhir. Tidak mau menyerah, Murli terus berjuang sampai pada posisi 5 meninggalkan Bouquet dari Prancis. Kemudian Murli terus menambah kecepatannya sehingga menyusul Betts untuk memperebutkan posisi 4, sampai pada akhirnya Murli berhasil untuk ke tahap selanjutnya. Setelahnya babak kedua dimulai dengan awalan Murli berada di posisi 5. Sampai pada posisi ketiga, ia harus menghadapi pertarungan sengit dari perwakilan Selandia Baru dan Belgia. Saat akan mencapai finish, kepalanya malah terbentur dinding. Namun hal itu tidak bisa menghalanginya untuk bisa mencapai 3 terbaik dan lolos ke final. Keesokan harinya, Pak Ali membangunkan Murli yang masih tertidur. Saat itu, Pak Ali kaget melihat darah dari bantal Murli yang kemudian langsung mengajaknya untuk pergi ke dokter, tetapi Murli menolak ajakan untuk berobat karena dirinya merasa biasa saja. Dan dengan kondisi seperti ini, Murli akan tetap melanjutkan pertandingan untuk membuktikan dirinya bukan seorang pecundang. Ejekan yang sering diterima waktu di desa, dari dulu Murli selalu ingin membuktikan untuk menjadi seorang juara. Di tempat lain, saat kakak Murli dan ayahnya sedang bekerja, tiba-tiba ada siaran radio yang memberitakan tentang olahraga lomba Paralimpiade keempat di Jerman Barat, yaitu Murlikan Petkar dari India akan berenang di final, lalu menjadi sejarah pertama kalinya seorang perenang India mencapai final. Saat itu juga penyiar membacakan profil si pemenang termasuk prestasi yang pernah diraihnya. Mereka menyebutkan satu persatu kejuaraan yang pernah diikuti sebelumnya, yaitu mewakili Angkatan Darat India dalam tinju. Kemudian, sang kakak berlari menemui ibunya untuk memberitahukan akan prestasi dari Murli yang bisa melaju sampai final Olimpiade yang disambut ibunya dengan tangis bahagia dan juga warga desa sekitar yang mengetahuinya. Bagaimanapun, Murli adalah orang yang pertama kalinya dalam sejarah Olimpiade dari India yang bisa mencapai final. Kemudian final 50 meter gaya bebas dimulai. Awal perlombaan, Murli berada di posisi ke-6. Sambil mengingat akan masa lalunya yang selalu diejek oleh teman-temannya dan juga kalah akan pertandingan tinju lalu mengalami kelumpuhan, membuat Murli dengan sekuat tenaga memenangkan pertandingan ini meninggalkan Robert dari Amerika untuk berada di posisi 4.
Murli terus berenang dengan sekuat tenaga yang kemudian melaju di depan perenang dari Selandia Baru yaitu Nichols. Sekarang Murli berada di posisi ketiga, kemudian ia mendahului Olbrich yang berada di posisi kedua. Murli terus memberikan perlawanan agar bisa menjadi juara demi mendapatkan medali emas. Hingga tinggal beberapa detik untuk mencapai finish, Murli terus menambahkan kecepatannya sampai pada akhirnya dirinya memenangkan kejuaraan ini dan menjadi juara yang berhak mendapatkan medali emas. गोल्ड मेडल जीता और उस शख्स का नाम है मुरलीकांत पेटकर और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड चला है सीना तान के ही हार के जीता. Di tempat lain di markas militer, di rumah orang tua Murli dan juga di rumah sakit Bombay, semua merayakan kemenangan dari Murli. Kemudian Murli juga mencetak rekor catatan waktu dunia dengan angka 37,33 detik dan berhak atas medali emas. Beberapa tahun berlalu, kini Murlikan sudah tidak sebugar dulu. Suatu hari, Murlikan melapor ke polisi setempat untuk mengadukan kecurangan beberapa presiden terhadapnya, di antaranya Vivi Gore, Fahrudin Ali, Ali Ahmed, dan Nelam Sanjeevaredi. Saat itu, komandan mendatangi Murlikan dan langsung bertanya pokok permasalahannya. Ia menanyakan apa yang presiden lakukan terhadapnya. Kemudian, Murlikan memberitahu kalau ia merasa ditipu karena sudah 40 tahun berlalu, namun ia masih belum menerima penghargaan Arjuna. Ia akan terus menuntut haknya itu untuk membangun desanya. Komandan pun terheran. Ia menanyakan kenapa sampai menggugat untuk alasan seperti itu. Kemudian seseorang malah menimpali kalau seseorang yang berbakat bisa mendapatkan penghargaan bergengsi seperti itu. Murlikan sendiri bersikeras untuk mendapatkannya karena ia merasa sudah berjasa atas prestasi yang ia dapatkan di masa mudanya dulu. Ia pun menceritakan semuanya kepada si komandan. Setelah Murli menceritakan semuanya, dirinya bergegas untuk pulang. Lalu, keesokan harinya, polisi tersebut menanyakan ke temannya, apakah Murli kembali lagi ke kantor polisi? Namun ternyata Murli tidak kembali ke kantor polisi. Lalu, seorang tahanan mencoba memberikan ide terhadap polisi tersebut untuk mencari seorang jurnalis untuk menulis tentang Murli, yang menurutnya sebuah ide untuk mengungkap apakah selama ini Murli benar seorang tentara. Keesokan harinya, anak buah komandan polisi tersebut datang bersama jurnalis ke desa Murli. Kemudian, jurnalis tersebut memfoto aktivitas dari Murli. Lalu, jurnalis tersebut menyerahkan foto tersebut ke atasannya, lalu bilang tentang Murli yang tidak menginginkan penghargaan Arjuna lagi. Namun, atasan jurnalis tersebut akan mencoba menghubungi temannya di kantor militer MS Sekunde Barat untuk mencari arsip tentang prajurit yang ditempatkan di situ pada tahun 1964. Kemudian, sang teman pun menemukan arsip tentang Murlikan Petkar yang juga membuat temannya terkejut setelah melihat isi arsip tersebut. Kemudian, ia ingin dibawa ke markas besar untuk menjelaskan tentang olahraga yang diikuti Murli pada Olimpiade Jerman di Munich yang dibatalkan akibat serangan teroris, dan kemudian dipindahkan ke Paralimpiade yang diselenggarakan di Heidelberg. Namun, yang dicapai Murli dalam Heidelberg tidak ada rekor di India. Sampai pada akhirnya, sang jurnalis membuat berita tentang kisah perjalanan hidup Murlikan yang harus tercatat dalam sebuah sejarah. Setelah berita itu disebar, tiba-tiba datang utusan dari sekretaris tambahan di Kementerian Dalam Negeri yang berkata, India akan memberikan penghargaan lebih besar atas apa yang telah dilakukan untuk negara ini yang presiden ingin menghormati dengan penghargaan Padma Shri. Kemudian Murli datang ke istana presiden untuk menerima penghargaan tersebut, kemudian mendapat penyambutan dari banyak orang atas prestasinya ini. Seperti itulah kisah tentang perjalanan hidup atlet India yang bernama Murlikan dengan penuh perjuangan untuk mewujudkan cita-citanya mendapatkan medali kejuaraan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.